wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Fatmawati, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu, dan yang saya banggakan serta yang saya cintai, teman-teman mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya lah sehingga kita bisa diberikan nikmat sehat pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang ini. Baiklah teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah saya menyampaikan sedikit pidato yang berjudul Eksistensi Generasi Milenial untuk Membangun Ekonomi Kreatif. Teman-teman sekalian, ketatnya persaingan ekonomi di dunia, maka Indonesia harus mampu menggali sumber ekonomi alternatif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu solusinya adalah dengan ekonomi kreatif atau industri kreatif. Banyaknya sumber daya alam yang ada di Indonesia menjadi faktor utama untuk meningkatkan perkembangan ekonomi melalui industri kreatif. Para generasi milenial sangat bisa berkiprah untuk memiliki andil besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Caranya dengan mengembangkan, memanfaatkan, dan merealisasikan ide-ide kreatif yang mereka miliki. Generasi milenial memiliki peluang besar dalam memajukan dan meningkatkan perekonomian Indonesia, yaitu melalui industri kreatif. Industri kreatif merupakan industri yang memanfaatkan keterampilan atau skill, kreativitas, dan bakat yang dimiliki seseorang guna menciptakan kesejahteraan. Di dalamnya berupa kumpulan aktivitas-aktivitas ekonomi kreatif. Di antaranya periklanan, arsitektur, pasar barang, seni, kuliner, fashion, film, fotografi, kerajinan, musik, dan masih banyak yang lainnya. Para generasi milenial sebenarnya memiliki kekuatan atau strength yang mumpuni untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Mereka berperan penting dalam meningkatkan ekonomi kreatif baik dengan karyanya, cara berpikir, serta semangat mereka. Hal ini akan membuat pola pikir serta kreativitas yang akan menghasilkan banyak manfaat. Dengan kreativitas yang sangat baik, generasi milenial diharapkan mampu menciptakan inovasi lewat karya-karya yang ditampilkan. Di era sekarang ini, para pelaku usaha atau industri didorong untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi internet dalam mengembangkan bisnisnya. Ini selaras dengan salah satu ciri generasi milenial, yaitu aktif di media sosial. Sekaligus bisa dimanfaatkan untuk berkarya dalam ekonomi kreatif. Generasi milenial adalah generasi yang lahir dalam kurun waktu akhir 70-an sampai pada awal 90-an. Generasi dianggap sebagai generasi spesial karena berbeda dengan sebelumnya, di mana generasi saat ini tumbuh kreatif dan berinovasi lewat digital. Para generasi milenial di era digital ini memiliki kelebihan, yaitu dapat menguasai teknologi. Hal tersebut dapat dikolaborasikan dengan ide-ide kreatif yang dimiliki. Di samping kekuatan yang dimiliki sebagai pelaku ekonomi kreatif, di sisi lain, Indonesia punya modal luar biasa besar guna mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kreatif, yakni sumber daya alam yang berlimpah serta beragam. Dari itu, bisa menjadi pemantik sehingga dapat keberagaman ide yang kreatif dan inovatif yang dapat dimanfaatkan untuk perkembangan ekonomi kreatif. Pasca terpuruknya akibat pandemi COVID-19, ekonomi kreatif di Indonesia terus berjuang menjadi garda terdepan untuk mengambil bagian dalam momentum kebangkitan nasional. Upaya ini dilakukan dengan sejumlah program unggulan guna mempercepat pemulihan sektor ekonomi kreatif. Pandemi COVID-19 bagi dua sisi mata uang bagi ekonomi kreatif tanah air.
Selain hantamannya yang dahsyat, juga membuka peluang baru bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Tantangan terbesar saat pandemi adalah perubahan sistem penjualan pada industri kreatif global. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak membeli perlengkapan secara luar jaringan, saat ini beralih ke dalam jaringan. Pembeli tidak mau ambil resiko terkait penularan COVID-19, sehingga sistem jual beli beralih ke daring. Ini memberikan tantangan besar bagi sektor ekonomi kreatif tanah air, sebab tidak semua pelaku ekonomi kreatif paham metode daring, sehingga pada awal-awal pandemi berlangsung, tidak sedikit usaha kreatif gulung tikar karena minimnya permintaan. Ekonomi kreatif membuka peluang untuk menghidupi seluruh kalangan tanpa terkecuali melalui inklusivitasnya, sehingga sektor industri kreatif menjadi sektor yang banyak menciptakan lapangan kerja baru. Ekonomi kreatif bahkan sudah menjadi elemen penting yang menyumbangkan pendapatan negara. Sektor yang berkembang dan banyak berperan dalam meningkatkan perekonomian suatu negara secara keseluruhan, termasuk wadah yang efektif dan efisien bagi generasi milenial untuk berinovasi dan berkarya dalam mengembangkan diri dan prestasi. Ekonomi kreatif diharapkan berjalan dengan baik dengan peran serta generasi milenial untuk meningkatkan eksistensi dan perubahan-perubahan yang nyata. Generasi milenial merupakan aspek pengaruh ekonomi kreatif pada negara-negara maju. Hal ini pun sangat diharapkan pemerintah untuk mendorong kemajuan perekonomian sebagai negara yang berkembang. Generasi milenial dipercaya mampu sebagai penggerak ekonomi kreatif dan inovasi atau ide yang baru yang mampu bersaing dan diharapkan sebagai solusi untuk menghadapi era revolusi yang serba internet ini. Ekonomi kreatif dapat berkembang dengan pesat karena banyaknya milenial yang memiliki ide kreatif dan rasional. Muncul dari adanya gaya hidup tidak jauh dari kata sosial media. Generasi milenial tidak hanya penikmat dari kemajuan digital, namun di era digital ini, banyak dari mereka bahkan membentuk masyarakat digital dengan adanya bisnis startup. Bahkan Indonesia berada pada urutan keempat dengan jumlah startup terbesar di dunia. Tantangan bagi negara kita yaitu segera mewujudkan infrastruktur pemerintah dalam menyediakan layanan internet yang cepat kapanpun dan dimanapun. Hanya ini saja pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.